يا حامل القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, ya. Rabb yang patut kita esakan, ya. Dengan pertolongannya lah kita dapat belajar dan dapat menuntut ilmu, dan kita berharap agar ilmu-ilmu yang telah kita peroleh bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat, amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang selalu siqah dan istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir hayatnya insyaallah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, ya, lisan, ya, makharijul huruf yang keluar dari lidah, hingga kita mengetahui, ya, di sana ada satu tempat tetapi terdapat 3 maupun 2 huruf, ya. Ada yang satu tempat satu huruf. Ini menandakan bahwasanya nanti ada perbedaan dari sifat-sifat huruf tersebut. Sebelum kita melanjutkan, ya, kepada pembagian huruf selanjutnya, ya, ini adalah syafatain, kedua bibir, ada pertanyaan masuk, ya. Assalamualaikum ya Ustadz, ya, bagaimana agar kita cepat dan tepat menguasai ilmu tajwid ini, ya, dari Adel Bogor, ya. Barakallahu fikum atas pertanyaannya. Cara cepat dan tepat bagaimana? Kita harus punya mentor atau punya ustadz yang mana kita saling interaktif, ya, saling aktif, tanya menanyakan dan sering latihan mumarosah. Kalau itu berjalan sekitar 2-3 bulan, ya, insya Allah lidah kita mampu mengikuti apa yang diajarkan oleh mentor kita atau ustadz kita, dengan syarat, ya, ustadz yang kita pilih satu mungkin telah bersanad. Kalau tidak, ini akan membuat kerancuan ketika dia mengajarkan sesuatu, ya, huruf maupun bacaan itu tidak sesuai dengan ilmu-ilmu kaidah tajwid, ya. Kalau tidak ada yang bersanad, muridnya yang bersanad, ya. Kita ambil murid beliau, atau betul-betul kita sudah tahu bacaan beliau seperti orang Arab, ya, dan dia mengetahui, ya, beliau mengetahui tatanan kaidah ilmu tajwid. Nah, ini perlu, tetapi dengan interaktif, ya, tidak tahu menanyakan, ya. Dan ketika kita kesulitan huruf-huruf yang kita dipandang sulit, silahkan latihan terus menerus huruf-huruf itu, ya. Setidaknya kita terus latihan hingga kita beliau mengoreksi bacaan kita sampai betul-betul benar. Insyaallah lah, kita doakan semoga kita semua, ya, mampu cepat mempelajari tajwid ini, ya. Kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu adalah pembagian makharijul huruf melalui syafatain. Syafatain ini adalah kedua bibir. Tentunya ada 4 huruf, tetapi berbeda tempatnya, sedikit berbeda tempatnya, ya. Wali syafatainin wawun baun mimu, ya, kita bahas 3 huruf tersebut. Ini satu, yaitu adalah bagaimana kita mengeluarkan 3 huruf ini melalui 2 bibir, dari 2 bibir, waw, ba dan ma dan mim, ya. Huruf waw tentunya kita menggabungkan bibir tetapi ada celah sedikit, ya. Wawun, baun, kemudian huruf ba rapat bibirnya, dan mim juga rapat. Wawiu bau, ya. Babibu babe, ya kan. Kemudian mamimu bam, ya. Itu ketiga huruf tersebut keluar dari syafatain. Kenapa?
Karena kalau kita mengucapkan ketiga bibir ini tanpa bibir kita bergerak maupun tanpa kita merapatkan bibir, maka tidak akan sempurna, maka tidak akan bisa mengucapkan ketiga huruf tersebut. Contohnya huruf ba, tanpa menempelkan dua bibir ini, ba, sulit. Kemudian dengan huruf-huruf yang lain, mim, demikian juga dengan wa, ya, waw. Dan kemudian selanjutnya ada satu huruf yang berbeda tetapi masih dalam syafatain, masih dalam dua bibir ini, yaitu adalah huruf fa, ya, fal fa ma'atrafis sanaya musrifah. Huruf fa itu, ya, bagaimana kita menempelkan dalamnya bibir bagian dalam menyentuh gigi seri bagian atas. Fa, fa, fi, fu, ya. Jadi bukan yang luar tetapi yang dalamnya bibir. Fa, fi, fu, fa, fi, fu, baf, ya. Fu, fam, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fam, fani, fa, af, ya. Jadi gigi ini bukan bertemu lidah tetapi ketemu bibir yang bawah tapi yang dalam, ya. Fa, insyaallah mudah, ya. Kemudian yang terakhir dalam pembagian huruf, ya, kita selesaikan. Kan kita sudah belajar al-jauf, sudah belajar al-halqu, belajar lisan. Kemudian yang terakhir tadi syafatain, ada 4 huruf, ya. Huruf waw, ba, sama mim, dan kemudian ketambahan huruf fa, ya. Wawi, wu, bau, babi, bu, babe, mantul, qalqalah. Kemudian mami, mu, bam. Kemudian yang terakhir fa, fi, fu, baf, ya. Keempat huruf ini terletak di dua bibir. Oke, kemudian kita selesaikan. Yang terakhir adalah khayshum. Khayshum adalah gunnah, wa gunnatul makhrajuha khayshum. Gunnah adalah kita dengung. Gunnah itu artinya dengung, memasukkan udara ke rongga hidung. Itu ada 2 huruf, nun dan mim, yang bertasdid. An, am, kalau bahasa Jawa bindeng, dengung, ya. An, am, hanya 2 huruf itu. Selebihnya huruf-huruf yang lain tidak boleh gunnah, tidak boleh lewat khayshum. Jadi mengucapkan huruf hamzah, lam, dan lain sebagainya nggak boleh bindeng. Tetapi kalau nun dan mim silahkan. Ar-Rahmanir-Rahim atau innama. Karena hakikatnya nun dan mim itu huruf yang disertai gunnah, biarpun tidak bertasdid. Ya, perhatikan, 2 huruf ini hakikatnya memang disertai gunnah walaupun tidak bertasdid. Bagaimana ketika bertasdid? Harus ditahan 2 harokat. An-nama, innama, jangan terburu-buru, ya. Walau anna, ya, ditahan dulu 2 harokat. Oleh karenanya kita mengetahui 2 harokat ini penting, ya. Jangan sampai langsung anna, amma, tetapi ditahan dulu anna. Walaupun tanpa tasdid dia sudah ada gunnahnya. Ar-Rahmani. Cara ngeceknya bagaimana? Kita tutup hidung. An, ya. A-nya jelas. An. Kenun itu sudah mulai dengung. Nah, itulah khayshum, memasukkan udara ke rongga hidung. Kita ulangi catatannya, jangan sampai semua huruf digunakan atau dibindengkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah. Semuanya dengung semuanya. Padahal semua huruf jelas kecuali 2 huruf ini yang memiliki dari sananya hakikatnya adalah gunnah, yaitu apa? Mim dengan nun, apalagi bertasdid, ya. Tentunya ditahan 2 harokat. Itulah pembagian ke-5 makharijul huruf yang dapat kita simpulkan
bahwasanya yang pertama al-jauf, ya, a i u, kemudian ada al-halq, itu ada 3 bagian, di setiap bagiannya ada 2 huruf, ya. Dan kemudian lisan, ini banyak sekali, bahkan di video kita ada 2 sesi, ya, untuk membahas tentang lisan, ya, tentunya dari pangkal lidah, ya, sampai ujung lidah, menyentuh mana saja kita sudah bahas itu. Kemudian syafatain yang baru saja kita bahas, ada 3 huruf dan kemudian 1 huruf terpisah tetapi masih dalam bibir juga, ya. Kemudian yang terakhir tadi khaysum atau rongga hidung, ternyata ada, ya, iya ada, dengan memasukkan udara ke dalam rongga hidung, agak bindeng, dan itu cuma dimiliki 2 huruf mim dan nun, terlebih yang bertasdid. Mungkin itu saja tentang bacaan makharijul huruf, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf. Seperti kita katakan bahwasanya kita memberikan hak-hak huruf, ya, makharijul huruf pada setiap masing-masing huruf tersebut, ya. Akan tetapi walaupun nanti ada sama makharijul hurufnya satu, tetapi sifatnya berbeda. Itu yang menyebabkan bacaan huruf bermacam-macam. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن